ثم إلى روح قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح قطب الأقوام شيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني ثم إلى روح قطب الأحوال يزيد البستامي ثم إلى روح قطب البلاد شيخ محمد أرشد كلام البنجاري شيخ محمد زيني بن عبد الغني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح الباقي مقدم محمد بن علي بعلي ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia di malam hari yang penuh mubarakah ini pula. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, pertolongan, inayah sehingga kita sama-sama kembali dapat berkumpul, bertemu muka dan sekaligus bersilaturahmi di tempat dan di majelis yang mulia pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini menyebabkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita kembali dikumpulkan dan sama-sama dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau dahulu, sekarang sampai hari yang akan datang. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Epan bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib dan Habib-habib yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, para pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Guru Ahmad Yani, dan para guru yang lainnya, Ustadz Munadi, Ustadz Sulaiman. Kita doakan mudah-mudahan para habaib dan ulama kita Allah panjangkan umur mereka. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat mereka, dan mudah-mudahan Allah peliharakan mereka dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ulun hormati dan ulun banggakan segenap keluarga besar Majelis Mahabbah Rasulullah wal Habaib. Mudah-mudahan mereka yang berkecimpung ikut andil di dalam majelis ini diberikan oleh Allah keistiqomahan. Mudah-mudahan apa yang sudah dikorbankan mereka kelak menjadi sebab dan menjadi hujjah di akhirat. Mereka dengan mudahnya kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
menyambung sedikit pengajian yang telah lewat, hadis yang pertama dan semalam belum habis lagi. Jadi sedikit kita menyambung, menentukan, menyelesaikan hadis yang pertama. Yang ini adalah bab masalah niat. Jadi sangat pentingnya niat di dalam ibadat kita orang yang beriman, sampai Nabi mengatakan niyatul mukmin afdalu min amalih. Niatnya orang yang beriman jauh lebih afdal ketimbang amalnya. Artinya amal sebanyak apapun yang pian kerjakan tanpa diiringi dan dimulai dengan niat, maka amal tersebut pun menurut madhab yang ashah adalah tidak sah amal tersebut. Jadi oleh karena itu pentingnya niat, dan Allah pun menilai kita apa yang ada di dalam hati kita, ya kan? Yang di dalam hati kita itulah yang dipandang oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah kadang memandang dengan wajah-wajah kalian, ya kan? Wala ila ajsamikum. Allah pun kadang memandang lawan awak kita. Walakinnallaha yanzuru bi qulubikum. Akan tetapi yang dipandang dan dinilai oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kita. Jadi banyak orang yang gawiannya saja dunia, akan tetapi nilainya akhirat. Akan sebaliknya banyak juga yang duduk di tempat-tempat akhirat, akan tetapi nilainya pun dunia. Jadi oleh karena itu pentingnya niat, qaddimin niat qoblal a'mal, dulukan niat sebelum beramal. Inilah Nabi, inilah Imam An-Nawawi melajari kita bab yang pertama adalah masalah niat. Luruskan niat, tanamkan niat agar kita datang dan pulang dari tempat ibadat semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kalau pian duduk ke sini bulik timbul-timbul kadada nilainya, kadada hasilnya. Jadi tanamkanlah niat sebelum kita memperbuat sesuatu kebaikan, karena disitulah Allah menilai. Allah menilai apa yang ada di dalam hati kita. Baik. Lalu sambungan hadis tersebut, ujar Nabi, "Faman kanat wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Apabila niat dan tujuan kita satu, ujar Nabi, karena dunia, maka dunia itulah yang kita dapat. Sedangkan akhirat nol, tidak ada diberi oleh Allah nilai kelebihan di akhirat. Atau sebaliknya, ujar Nabi, apabila niat kita karena perempuan yang kita nikahi, maka perempuan itulah niat yang pian nikahi, akan tetapi kadada niat, kadada amal catatan akhirat kebaikan untuk kita. Jadi bujur-bujur memasang niat dimanapun dan apapun yang pian kerjakan, pasanglah niat, karena itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis di dalam kitab Nasaihul Ibad kalau ada hilang. Ujar Nabi, "Man asbaha wa yanwi nusratal mazlum wa qada hajatil muslim." Ya kan? Ujar Nabi, "Kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin." Siapa, ujar Nabi, bangun guring di pagi-pagi hari lalunya memasang niat. Apa niatnya? Satu, dia berniat menolong orang yang dizalim. Yang kedua, ujar Nabi, dia berniat menolongi orang muslim. Maka ujar Nabi, niatnya tersebut akan dibalas oleh Allah sebagaimana pahala orang yang berhaji mabrur, ujar Allah. Jadi kalau pian hendak sama dengannya, kalau pian hendak pahala setiap pagi, setiap hari haji yang mabrur, maka jangan kada ingat bangun guring, pasanglah niat menolong orang yang dizalim dan mengabulkan hajat orang muslim. Beda baik di kalau pian bangun guring, tetapi pian kada memasang niat, sedangkan di situ pian ada 2, 4, 5 hajat orang yang pian kabulkan. Pian kada mendapatkan pahala haji yang mabrur, pian sekadar mendapatkan pahala mengabulkan hajat orang aja.
Tetapi dikala pian bangun guring berniat menolong orang, berniat pian mengabulkan hajat orang, andai kata sampai malam kadada hajat yang pian kabulkan, pian tetap ditulis haji yang mabrur kesenian. Jadi pintar-pintarlah memasang niat, karena umur kita bertambah panjang, bertambah tua. Kalau kita kada berpintar-pintar bermain dengan niat, maka rugilah kelak kita di dalam kubur. Ini sayangnya haji setiap hari. Ujian Nabi dikatakan dalam hadis beliau, laisal jaza ya ka al hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu Nabi kada ada balasannya kecuali surga. Sedangkan kita ngalih naik haji wah ini. Mun menaiki haji nyaman ya. Cuman naik haji ngalih. Tetapi dikala pian mengamalkan ini, maka setiap hari pian akan mendapatkan haji yang mabrur. Inilah untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ulun gembira melihat, artinya bukan saja di bulan Rabiul Awal bubuhan pian bermaulidan, setiap malam Selasa pun tetap bermaulidan. Ya kah? Memang ujar Imam Ad-Diba, walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulida qad kana wajib. Bermaulidan itu jersidin mengkawa jangan saban tahun, jangan saban bulan, jangan saban minggu, setiap saat bermaulidan kada apa. Bulan Ramadan mempian hendak bermaulidan bagus juga. Karena memang kada kawa kita membalas banyaknya jasa Nabi Muhammad kalau sekadar kita bermaulidan nang kaya ini ya. Cuman pesan guru ulun ada, ujar sidin. Nah, kalau ikam hendak tulak ke majlis yang di situ dibacakan maulid Nabi, maka jangan sampai jersidin ikam kada ingat ma'andak hajat ikam di sana. Andak hajat pian di situ, andak urusan pian di sana. Ya kah? Karena biar Nabi Muhammad nang membawa hajat dan urusan pian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Ujar sidin seorang ulama yang mengatakan, Imam Alusi ujar sidin di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, ujar sidin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya pian rancak mendengar, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad. Disinilah ujar ulama, ya kan? Allah menyuruh kita bersalawat, sedangkan Allah bersalawatlah. Bersalawat di dalam Quran ini, ayat ini, tetapi Allah menyuruh kita memberi salam kepada Nabi Muhammad, sedangkan di ayat sini Allah kadang memberi salam. Sedangkan di hadis-hadis sahih Allah rancak dikirim salam lewat Nabi Muhammad lewat Jibril. Jangankan Nabi Muhammad, Siti Khadijah aja dikirimi salam oleh Allah. Ujar Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apabila datang nantinya Siti Khadijah membawakan makanan ke dalam gua Hira tersebut, ujar Jibril, maka sampaikan salamku dan salam dari Allah untuk Siti Khadijah. Jadi jangan Nabi Muhammad, Siti Khadijah aja dikirimi salam oleh Allah. Inilah pian karena ada suatu ketika mendengar para habaib hadral maut dikala keluar atau dikala mendengar mereka kalimat Siti Khadijatul Kubra, maka mereka kadang menjawab radhiyallahu anha, akan tetapi alaihas salam. Kenapa? Karena memang Siti Khadijah pernah diberikan salam oleh Allah. Jadi kada salahnya radhiyallahu anha dia bujur juga, alaihas salam pun juga bujur, karena Siti Khadijah pernah diberikan salam oleh Allah. Nah, ujar Sidi, di sini Allah menyuruh kita memberi salam, sedangkan Allah kada memberi salam. Allah menyuruh bersalawat, sedangkan Allah bersalawat. Ternyata ujar ulama, ujar Imam Alusi mengatakan, wasallimu taslima itu maknanya ujar Sidi at-taqwid. At-taslim artinya serahkan. Seakan-akan di sini ujar sidin Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa qawwidu umurakum ilaihi taqwidan. Serahkan perkara-perkara hajat-hajat kalian kepada Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad yang membawa hajat dan urusan pian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah ujar ulama, al-khazainu lillah wal mutasarrifu rasulullah. Memang sebenarnya kekayaan yang ada di dunia dan langit ini hakikatnya milik Allah. Akan tetapi makhluk yang diberikan izin oleh Allah untuk mengatak-atik kekayaan Allah adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat dulu baik kada pernah minta tuh langsung lawan Tuhan. Sahabat dulu tuh minta wadah Nabi dulu. Ada yang pacul matanya, ya Rasulullah mata ulun pacul ini. Lalu ditiupakan Nabi, diludahi Nabi, tempel Nabi pulang. Ada yang padat tangannya berperang, ya Rasulullah tangan ulun padat, nah ditiupakan Nabi tersambung ulang tangannya. Kada ada bubuhan sahabat langsung melawan Tuhan. Karena ada sebahagian ulama mengatakan la yasilal abdu ilal jalil bitarkid dalil. Mustahil ujar ulama seorang hamba sampai kepada Allah kalau kadang melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi wah ini langsung ke Tuhan, ya kan? Padahal harus ada jalan. Nah inilah niat, perbaikilah niat kita. Apalagi di tempat yang seperti ini, ya kan? Saya pian bulik, ya kan? Pian bulik kada ada nilainya. Pian bulik hajat pian urusan pian bawa bulik mah andak di sini hajat pian. Ya kan, biar Nabi Muhammad ngampun urusan hajat dan urusan pian, itulah jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah jadi ujar Nabi nang ini apabila pian berniat untuk dunia maka dunia itu hasilnya pian. Kalau niat pian gasan bebinian maka binian itulah hasil gasan pian. Tapi akhirat kita kada dapat. Jadi bagus-baguslah kita memasang niat apapun amal itu, walau sedikit apabila niat pian bujur maka nilainya lebih luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untung bubuhan pian nang kawan duduk di majelis ilmu ini. Ya kah untung banget. Nabi mengatakan man arada ayyanzura ila utaka illa falyanzur ila muta'allimin. Siapa ujar Nabi nang hendak melihat orang nang bebas dari neraka, orang yang selamat dari panasnya neraka, fanzur ilal muta'allimin, maka pandang dan lihatlah orang-orang yang menuntut ilmu. Pandanglah orang yang menuntut ilmu, karena ilmu itu ipai adalah nur, cahaya. Makin banyak pian pulang ke majlis 1, 2, 3, 4, makin banyak nur di awak pian. Maka ujar ulama man yakun min ahli nur lam yakun min ahli nar. Siapa yang nurnya banyak di dalam awaknya, lam yakun min ahlin nar, kada bakalan dia penghuni neraka. Jadi ilmu itu nur, ya kah? Termasuk hadis yang dibacakan ucapan Nabi ini adalah termasuk nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untung lampian nangka ini, ya kah? Dan nyaman barang wah ini menuntut ilmu nyaman pada bahari dulu lah. Kira guru ini baginya sakit bahari menuntut ilmu nangka apa perjuangan beliau. Wah ini diminumi ura, aqua, susu, kopi, yuk kurang apa lagi? Iya kah? Nyamannya baju ditukarkan lagi lah. Ini bisa kendaraan ini tukarakan sebuah soal. Saking nyamannya, iya kah? Orang-orang yang memikirkan nang kemipin karena gampang. Pian yang sibuk pikiran pian kayak apa? Kayak majelis supaya bagus, kayak apa masjid supaya baik, kayak apa musola supaya baik. Itu orang-orang yang kelak ujar Nabi kematiannya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya ya ujar Nabi, siapa yang hendak kematiannya diurus oleh Allah, ya senyaman mungkin Allah mengurus kematian dia, semudah mungkin kematian pian diurus oleh Allah. Maka ujar Nabi, itulah orang-orang yang menjadikan masjid adalah rumahnya. Ujar ulama masjid di sini luas maknanya, artinya tempat syiar Islam. Di mana orang tersebut menjadikan tempat syiar Islam itu sebagai rumahnya, maka Allah yang kelak akan mengurus kematiannya. Allah yang mempermudah kematiannya. Allah yang menyamani sebagai senyaman mana ini meninggal dunia, sampai ke dalam kubur, sampai ke dalam surga pun Allah yang ampun urusan. Tetapi kalau kita kada tahu-tahu dengan syiar-syiar agama Allah, kelak Allah pun kada tahu-tahu dengan kematian kita. Allah pun kada tahu-tahu dengan kubur kita. Nang kaya apa pian matinya itu urusan pian. Kenapa? Dikala hidup pian di dunia kada tahu-tahu dengan syiar agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi untung ada ngurusi seperti ini, pian tinggal duduk, datang makan, selesai, boleh dapat ilmu. Ya kan? Ini nyaman kita. Artinya jangan sampai pian meninggalkan menuntut ilmu. Biar Tuhan menuntut ilmu itu kada ada batasannya. Ujar Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntut ilmu itu ujar Nabi dari buaya sampai liang lahat. Inilah dalil. Sebahagian ulama mengatakan nang boleh betalakin itu ya ini dalilnya. Menuntut ilmu itu dari lahir sampai liang lahat. Disinilah ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di antaranya menalakin mengambil dalil hadis ini, artinya sampai ke mati pun muntawa dilajarinya. Ya kan? Jadi kita ada pandang aku Tuhan sudah aja cukup istighfar aja di rumah banyak-banyak. Ya kan? Karena kau lagi menuntut ilmu aku ini sadang sudah umur Tuhan banyak istighfar aja. Pian tahu lah, pian duduk di sini bukan pian jenang beristighfar, seluruh makhluk Allah memintakan ampun ke semua. Ya kan ujar Nabi, inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitan fil ma'. Orang yang menuntut ilmu itu ujar Nabi dimintakan ampun oleh orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi, sampai iwak di dalam banyu itu memintakan ampun ke sendirian. Bandingkan pian istighfar di rumah, paling-paling 1000 pian mengkawa juga, paling-paling 100 pian mengantuk sudah, beliuran sudah. Tetapi dikala pian duduk di sini, kawakah pian menghitung makhluk Allah yang ada di langit dan bumi memintakan ampun ke sendirian, sampai iwak di dalam banyu untuk memintakan ampun ke sendirian. Makanya jangan terlalu diunjungi. Kasihan aja amat dua unjung apa? Unjung tanam kan. Artinya banyaknya yang memintakan ampun kesentian dikala pian duduk di majelis ilmu. Paling-paling seminggu sekali yang kayak gitu. Jangan khawatir saban hari, seminggu 2 kali, 3 kali, ya kan? Sampai Sayyidina Ali jadi diberikan nasihat oleh Nabi, ya Ali la tada' majalisal ilmi fawqa 40 yawman. Hei Sayyidina Ali, jangan engkau tinggalkan majelis ilmu itu lebih 40 hari. Apalagi setahun, apalagi 2 tahun, 3 tahun. Karena ujian Nabi jika 40 hari engkau telinga kada lagi mendengarkan nasihat, itu kada lagi duduk di majelis ilmu, maka ujian Nabi kau akan mendapatkan 2 musibah. Yang pertama ujian Nabi qaswatul qulub, hati ikam akan keras dengan. Kalau sudah hati ini keras, dia sulit menerima nasihat. Bini menasihati kada kawa, laki kada kawa, anak dan tuan gurunya dikirakan kada kawa dia. Keras sudah hatinya. Mintakan banyu lawan ini, mintakan banyu lawan itu, ya kan? Tetapi kalau sudah keras lebih dari 2-3 tahun kada menuntut ilmu dan mendengarkan ilmu, biar banyu profil dia, ya kan? Atau orangnya botolan ke botol sini, ya kan? Tetap mungkin ada cahaya ilmu masuk ke dalam awaknya, sulit rasanya, sulit. Jadi ilmu ini dasar baik. Jadi jangan putus asa, pin aku ini menuntut ilmu jasaban minggu cuma kelakuan kayak ini biar aja dulu. Karena apabila ada sudah beranjak cahaya ilmu di awak pian, tunggu tanggal mainnya, Allah akan memberi hidayah kepada dia. Cahaya itu tuh mahal harganya. Jadi biar aja pian datang tulak, pian datang nang kayak apakah? Nang penting dulu pian mau duduk di sini. Supaya hati jangan keras. Ya kan, supaya hati jangan sampai nang kaya batu. Anggun pian keras masa pian hidup nang kaya ini masih kawa obat. Tetapi dikala pian hendak meninggal dunia, hati pian masih keras, mau dibilang meninggal. Belima anak pian nak mendikirakan bah umpati kami bah la ilaha illallah, kada jarahnya. Ya bini pulang bah makasih bah la ilaha illallah, kada ya. Kenapa? Hati nang dua kerasnya. Ini satu. Yang kedua ujian Nabi, Allah angkat sifat malu daripada berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Jadi untung besar buat kita yang duduk di sini, dan sedikit kita membicarakan hadis-hadis yang seperti ini. Kalau lawas paling-paling jam 10 kan tentu sudah. Ya kan? Kalau setengah jam sadar sudah. Pada lawas-lawas yang penting yang masuk. Ya kan? Kalau kita tinggal di kita mengamalkan ilmu tersebut. Hadis. Rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Sulaim. Jadi meriwayatkan hadis ini adalah 2 imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila 2 imam ini yang meriwayatkan, maka hadis tersebut bisa dikatakan dengan muttafaqun alaih. Jadi yang meriwayatkan ini adalah Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin
Bardir al-Bukhari. Nama sidin. Nah, wa Abul Husain Muslim bin Hujjaz bin Muslim al-Qushairi an-Nasaiburi fi sahihi ma'alladina huma ashahul kutubil musannafah. Nah, jadi yang meriwayatkan ini adalah dua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini 100% sahih. Jadi asallah niat wujud, perbaiki niat kita dahulu sudah 20 tahun niat kita kada baik, maka baikilah boleh ini. Turun ke majelis ilmu semata-mata menuntut ridho Allah. Pian turun ke sembahyang berjamaah semata-mata menuntut ridho Allah. Maka pasanglah niat wujud. Maka insya Allah ibadat yang ada nilainya dan urusan dunia insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkatnya, ada manfaatnya, paham, mengerti, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan keadaan, diluaskan rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan segala aib dan kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawawi salafuna salih ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal